Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mestauziana dengan NIM 243201017 dari kelas A3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi teori pertukaran sosial yang dikemukakan oleh George Homans. Teori pertukaran sosial adalah pendekatan yang berfokus pada bagaimana individu membuat keputusan dalam konteks interaksi sosial berdasarkan perhitungan keuntungan dan kerugian. Teori ini berpendapat bahwa individu terlibat dalam hubungan sosial untuk mendapatkan manfaat dan menghindari kerugian. Prinsip dasar teori ini mirip dengan konsep dalam ekonomi, di mana individu berusaha untuk memperoleh hasil yang maksimal dari investasi mereka dalam hubungan sosial. Teori pertukaran sosial berangkat dari asumsi do at des. Saya memberi supaya engkau memberi. Menurut mereka, semua kontak atau interaksi yang terjadi di antara manusia dilandasi oleh skema memberi dan mendapatkan kembali dalam jumlah yang sama. Menurut teori pertukaran sosial, tindakan sosial yang dilakukan oleh individu tidak pernah hampa. Maksudnya selalu ada hal yang diharapkan dari tindakan yang mereka lakukan. Bedanya dengan prinsip ekonomi, di dalam ilmu sosial yang diharapkan tidak selalu materi, tetapi bisa juga suatu hal yang abstrak. Teori tersebut dapat diterapkan pada segala bentuk hubungan yang memiliki nilai ekonomis, karena pada dasarnya setiap hubungan akan membutuhkan usaha dan biaya di samping keuntungan atau manfaat yang diterima. Biaya di sini tidak hanya merujuk ke uang, namun juga waktu dan tenaga. Pada setiap hubungan, kedua pihak perlu memberikan upaya dan waktu agar hubungan berjalan dengan baik. Sebagai gantinya, tentunya hal positif akan diharapkan. Prinsip dasar teori pertukaran sosial. Yang pertama, ada manfaat dan biaya. Prinsip utama teori pertukaran sosial adalah bahwa individu mengevaluasi hubungan sosial berdasarkan manfaat yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan. Manfaat dapat berupa dukungan emosional, materi, atau sosial. Sementara biaya bisa berupa waktu, usaha, atau sumber daya lainnya. Individu akan cenderung mempertahankan hubungan yang memberikan manfaat lebih dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. 2. Perhitungan rasional. Teori ini menganggap bahwa individu bertindak secara rasional dalam membuat keputusan mengenai hubungan sosial. Artinya, mereka akan mengevaluasi berbagai pilihan berdasarkan potensi, manfaat, dan biaya yang terlibat, dan memilih opsi yang memberikan hasil terbaik. Yang ketiga adalah timbal balik. Interaksi sosial dalam teori ini seringkali melibatkan prinsip timbal balik, di mana individu mengharapkan imbalan atas mereka berikan dalam hubungan. Jika individu merasa bahwa kontribusi mereka tidak mendapatkan imbalan sesuai, mereka mungkin merasa tidak puas dan mencari alternatif lain. Yang keempat, kesetaraan dan keadilan. Kesetaraan dan keadilan dalam hubungan sosial juga merupakan penting dalam teori ini. Individu cenderung mencari hubungan yang adil, di mana kontribusi dan imbalan dianggap seimbang. Ketidakseimbangan dalam hubungan dapat menyebabkan ketidakpuasan dan konflik. Aplikasi teori pertukaran. Teori pertukaran sosial telah diterapkan dalam berbagai bidang untuk memahami dinamika hubungan interpersonal dan sosial. Berikut adalah beberapa bentuk pengaplikasian dari teori ini. 1. Hubungan pribadi. Dalam hubungan pribadi seperti pernikahan atau persahabatan, teori pertukaran sosial dapat menjelaskan bagaimana individu mengevaluasi kepuasan dalam hubungan berdasarkan manfaat dan biaya yang dirasakan. Misalnya pasangan, dalam hubungan pernikahan mungkin mengevaluasi kepuasan mereka berdasarkan dukungan emosional dan materi yang mereka terima, dibandingkan dengan upaya dan waktu yang mereka investasikan. 2. Lingkungan kerja. Dalam konteks lingkungan kerja, teori ini dapat digunakan untuk memahami motivasi karyawan dan dinamika hubungan antara atasan dan bawahan. Karyawan mungkin mengevaluasi kepuasan kerja mereka berdasarkan imbalan yang mereka terima, seperti gaji, tunjangan, dan peluang karir, dibandingkan dengan tuntutan pekerjaan yang stres yang mereka alami. 3. Relasi sosial dan politik. Teori pertukaran sosial juga diterapkan dalam analisis hubungan sosial dan politik. Misalnya hubungan antara pemilih dan politisi dapat dipahami sebagai pertukaran di mana pemilih memberikan dukungan atau suara mereka dengan harapan mendapatkan kebijakan atau program yang menguntungkan mereka. 4. Organisasi sosial dan komunitas. Di tingkat organisasi sosial dan komunitas, teori ini dapat menjelaskan bagaimana individu berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan organisasi
berdasarkan manfaat yang mereka peroleh seperti rasa pencapaian atau dukungan emosional. Teori pertukaran sosial ini dapat membantu individu untuk lebih memahami nilai dari suatu hubungan dan cara mengevaluasinya. Baik, sekian penjelasan materi tentang teori pertukaran sosial dari George Homans. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.